Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Robertus Arvio Baskoro dengan NRP 502921093. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan output akhir dari mata kuliah Office and Commercial Space Design dengan judul Redesign Kantor Direktorat Kemitraan Global ITS, Hybrid Semi-Open Plan Office untuk memaksimalkan fungsionalitas ruang dan sebagai wajah baru branding institusi. Direktorat Kemitraan Global ITS terletak di dalam kampus ITS Sukolilo, yang dimana merupakan bagian dari ITS yang bertanggung jawab untuk mengelola dan meningkatkan kemitraan internasional ITS. Kantor ini tidak hanya menjadi basis keterlibatan Global ITS, melainkan juga sebagai ruang kolaboratif untuk tempat Universitas Mitra dapat mendirikan kantor cabang dan juga menawarkan kesempatan unik bagi para lembaga untuk terlibat lebih efisien dan juga sebagai komunitas akademis internasional yang lebih luas. Berikut adalah visi dan misi dari DKG ITS sendiri. Untuk profil organisasi perusahaan itu terdiri dari direktur, atau disebut juga sebagai direktur, juga deputi direktur atau wakil direktur, lalu juga ada office manager, manager, dan berbagai staf dari berbagai bidang. Ini merupakan layout existing Dena keseluruhannya, terbagi menjadi area lobby resepsionis, lalu juga ada pantry dan toilet, musola, lounge, ruang utilitas, ruang partnership 1 sampai 6, ruang staff atau area kerja staff, lalu ada ruang direktur, ruang meeting, dan ruang WCU. Berikut adalah analisa existing. Untuk kelebihan layout existingnya sendiri dengan pembagian zona ruang kantor yang dilakukan secara jelas, memiliki 2 meeting room dan 1 ruang broadcast university yang mampu menunjang untuk berbagai kegiatan di KG. Lalu juga ada fasilitas pendukung yang lengkap mulai dari pantry, lounge, toilet, musola hingga ruang inventaris dan ruang volunteer. Lalu ada ruang volunteer dan manajer yang berada pada satu zona privat yang tidak gampang dijangkau pengunjung, ruangan simpel yang dihubungkan melalui koridor yang mengarah ke seluruh ruangan kantor. Lalu untuk kekurangannya sendiri itu akses sirkulasi pada area kerja staff itu terlalu berdempetan sehingga terlalu sesak. Lalu juga terdapat ruang kerja staff yang terpisah. Lalu juga terdapat beberapa ruangan yang minim pencahayaan. Lalu fasilitas ruang bagi tamu yang masih kurang memadai. Lalu juga ada berbagai ruangan yang kosong tidak dipakai hingga kurangnya common room untuk menunjang dari staf DKG ITS sendiri. Untuk hasil wawancara dari narasumber Ibu Maulani Rahmaning Putri dan Bapak Unggul serta Bapak Irfansyah, yang ditekankan adalah untuk staf DKG ITS sendiri itu memang mengikuti jam kerja ITS, tetapi kadang memang dituntut untuk ikut Zoom pada zona waktu yang berbeda karena kliennya ini merupakan orang dari luar negeri. Lalu juga ingin memperbaiki area bagian belakang yang semulanya itu merupakan eh, area volunteer yang sering dipakai untuk ruang rapat, ruang kerja, tetapi juga di saat bersamaan itu juga difungsikan sebagai ruang untuk menyimpan barang, sehingga terkadang itu tidak tertata rapi. Lalu untuk hasilnya sendiri, semua rapat itu dilakukan di ruang meeting dan setiap divisi itu tidak ada kebutuhan ruang kerja khusus. Lalu untuk brainstorming mind map sendiri, untuk usernya itu digunakan oleh direktur, wakil direktur, staff, tim volunteer, mitra atau partnership, hingga mahasiswa, yang dimana hierarkinya itu eh, terbagi menjadi area resepsionis dan lobby, area kolaborasi, area volunteer, area kerja staff, area meeting, dan area pimpinan dan manajemen, yang dimana fungsinya itu untuk mengelola dan meningkatkan mitra internasional ITS, juga sebagai layanan untuk internasionalisasi pendidikan. Lalu untuk permasalahannya sendiri seperti tadi seperti yang tadi sudah dijelaskan, sirkulasi pada area kerja staff yang terlalu berdempetan, ruang kerja staff yang terpisah, beberapa ruangan yang minim pencahayaan, fasilitas ruang tamu bagi pengunjung yang masih kurang memadai, berbagai ruangan kosong hingga berbagai barang menumpuk dan kurangnya common room bagi para staf. Lalu bisa diterapkan solusi desain sebagai berikut, yaitu layout semi open plan atau minim sekat untuk memaksimalkan fungsionalitas ruang sehingga ruang pada DKG ITS sendiri itu lebih terkesan luas dan rapi. Lalu juga menyediakan area kerja hybrid untuk mendukung fleksibilitas bagi para staf yang bekerja pada zona waktu yang berbeda. Lalu juga pengaplikasian psikologi warna berdasarkan kombinasi warna dari elemen kantor DKG dan ITS pada elemen interior dan furniture juga. Lalu ada penerapan motif budaya Jawa Timur, lalu juga mengadaptasi lounge menjadi coworking space sebagai area kerja yang kolaboratif.
sehingga bisa diterapkan judul perancangan tadi yang sudah saya sebutkan, yaitu redesain kantor Direktorat Kementerian Global ITS, hybrid semi open plan office untuk memaksimalkan fungsionalitas ruang dan sebagai wajah baru branding institusi. Lalu berikut adalah three methods, terbagi menjadi 3 poin utama, yaitu hybrid workspace, semi open open plan, dan branding institusi. Untuk hybrid workspace ini terbagi menjadi dua area, yaitu conference dan area pod. Lalu untuk semi open plan-nya itu kesan dari tata ruangnya yang minim sekat untuk optimalisasi dan fungsionalitas ruang juga. Lalu untuk branding institusinya itu dibagi menjadi 2 poin, yaitu psikologi warna yang merupakan pengaplikasian psikologi warna berdasarkan kombinasi warna dari elemen kantor DKG dan elemen ITS sendiri. Lalu juga ada budaya Jawa Timur seperti penerapan elemen dekoratif yang mengambil morfologi bentuk dari patung Surabaya. Lalu juga ada dari ikon bunga setiap malam yang menjadi tanaman nasional Provinsi Jawa Timur. Juga penerapan wall panel motif batik pecah kopi khas Banyuwangi. Untuk konsep desain makronya, hybrid workspace-nya itu terdiri dari ruangan pod seperti ini dan area seperti ruang conference, di mana area hybrid ini sangat cocok digunakan dengan kapasitas maksimal 2 orang pada bagian potnya, sementara itu area conference atau seperti ruang rapatnya itu sangat cocok berkapasitas 5 hingga 10 orang dan dilengkapi dengan berbagai dukungan teknologi tinggi mulai dari akses internet cepat hingga perangkat konferensi video seperti TV, kamera, speaker, dan mikrofon. Lalu ada konsep desain makronya sendiri, semi open plan-nya itu, konsep semi open plan-nya itu dengan penggunaan sekat partisi kaca, yang dimana itu akan membagi ruang ke dalam beberapa area atau zona yang terstruktur. Lalu untuk area kerja staf ini dirancang dengan konsep yang mendorong interaksi sosial, kreativitas, kolaborasi, dan kerja tim yang efektif. Lalu untuk psikologi warnanya sendiri itu mengambil dari warna pada DKG ITS sendiri seperti warna orange, lalu ada warna dari logo ITS juga seperti warna biru dan kuning, eh, dan kemudian itu akan dikombinasikan menjadi sebuah perpaduan warna yang cocok seperti sudah saya ambil dari ini adalah contoh dari cat jotun seperti warna pure blue, blue blood, Amsterdam, Tango, Tassel, and Rainbow Yellow, dan itu akan diterapkan pada elemen interior serta furniturnya. Lalu untuk lantainya sendiri itu menggunakan lantai homogeneous tile, lantai keramik, lantai vinil kayu, juga lantai karpet modular. Lalu untuk dindingnya sendiri itu menggunakan dinding berwarna putih karena memberikan kesan yang bersih, minimalis, serta memberikan latar belakang netral. Lalu juga ada penggunaan eh, sekat, lalu ada penggunaan partisi kaca motif Surabaya dan serta bunga setiap malam seperti ini adalah bentuk partisi kaca yang merupakan prototipe dari SketchUp sendiri. Lalu juga ada panel kayu motif batik kopi pecah khas Banyuwangi yang akan diterapkan pada berbagai ruang serta pada kolom-kolom yang ada di kantor DKG ITS sendiri. Lalu untuk plafon dan pencahayaan pada kantor ini merupakan saya mengambil konsep plafon grid berbentuk kotak yang dikombinasikan dengan warna biru untuk memperkuat konsep desain ruangan sehingga itu lebih menyenangkan secara visual. Lalu juga ada plafon akustik panel berlubang yang itu diterapkan pada area coworking space. Dan untuk pencahayaannya sendiri itu merupakan gabungan dari downlight, spotlight, panel lamp biasa, dan panel lamp berbentuk oval. Lalu untuk utilitas ruangan sendiri itu ada terdiri dari printer dan scanner, AC, signage yang menjadi penanda setiap ruangan yang ada di DKG ITS sendiri. Juga ada sistem proteksi kebakaran seperti APAR, sprinkler, smoke detector, lalu ada juga tempat sampah, lalu ada dapur dan kesehatan seperti yang terdiri dari kulkas, dispenser, microwave, dan kotak P3K. Lalu peralatan jaringan informasinya sendiri itu terdiri dari kabel LAN, telepon, WiFi, komputer atau PC, proyektor, dan juga TV conference yang diterapkan pada setiap ruang meeting. Berikut merupakan alternatif layout terpilih, seperti yang dibandingkan dengan layout existing tadi. Untuk lobby dan resepsionis saya terapkan pada bagian depan, diperluas, lalu ruang volunteer di bagian sisi
kiri atas, lalu ada coworking space, lalu ada ruang partnership 1 sampai 6 tetap di situ. Untuk ruang meeting dibagi menjadi dua, dan area kerja staffnya ini berada pada bagian tengah dan memanjang, dan pada bagian pojok area staff itu ada area hybrid juga. Lalu pada bagian belakang juga dilengkapi oleh pantry dan dua command room untuk para staff yang ingin bersantai. Berikut adalah 3D model keseluruhan. Ini merupakan tampak atas dari desain yang sudah saya desain, dan ini ada isometrinya dari 3D model SketchUp. Ini merupakan hasil eh, gambar perspektif 3D ataupun hasil render. Ini merupakan lobby resepsionis yang terlihat lebih luas, terdiri juga dari tempat duduk-duduk untuk para staf atau tamu yang berkunjung juga. Lalu ada ruang partnership 1 sampai 6 dengan furnitur dan juga eh, berbagai dua meja yang seakan-akan itu akan terasa lebih luas. Lalu ada ruang volunteer yang juga memanjang, itu akan memberikan kesan yang luas dan juga dilengkapi dengan storage, karena untuk area ruang volunteer ini itu menyimpan berbagai banyak barang sehingga bisa lebih tertata rapi. Lalu ini untuk musolanya sendiri sangat muat untuk 6 orang. Lalu untuk ruang rapat utama itu, ini merupakan area terpilih satu, dan untuk ruang direkturnya itu berada pada di sebelah ruang rapat satu. Ini juga merupakan area terpilih satu. Lalu area coworking space itu merupakan area terpilih dua yang bisa menampung hingga 20 orang bagi para mahasiswa asing yang ingin datang berkunjung ataupun mahasiswa dari ITS sendiri yang eh, ingin menugas ataupun bertanya-tanya seputar DKG ataupun juga ingin berkunjung bisa ditempatkan pada area coworking space. Lalu juga ada area kerja staff, ini juga memanjang. Lalu untuk common room 1 dan common room 2 ini untuk area bersantai para staff. Lalu juga ada pantry, juga ada ruang rapat. Ini merupakan ruang rapat 2 yang terletak pada bagian belakang. Untuk pantry ini bisa juga digunakan sebagai area bersantai ataupun para staff yang ingin bersantai sambil bermakan itu bisa pada area pantry. Lalu ini ada toilet laki-laki dan toilet perempuan, dan ini ada juga ruang inventaris untuk menyimpan berbagai dokumen atau file. Mungkin sekian dari presentasi saya. Terima kasih.